kita diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan sehingga kita sempat melaksanakan proses pembelajaran yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi memahami makna kandungan surah At-Tin. Untuk pertemuan kita hari ini, yaitu sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu Guru akan mengingatkan kembali materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita mempelajari materi apa? Masih ingat? Menghafal surat At-Tin. Iya, menghafal surat At-Tin. Ya, jadi sudah menghafal semua surat At-Tinnya? Sudah. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk tentang materi memahami makna kandungan surah At-Tin. pada hari ini. Oh, sakit. Ya, semoga yang sakit itu kita doakan mereka akan sehat selalu supaya bersama-sama lagi dan kita untuk belajar seperti biasa. Ya. Oke, perhatikan di papan tulis Ibu Guru akan memberikan materi, tapi terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran memahami kandungan isi surah At-Tin. Perhatikan ya, tujuan pembelajaran melalui tanya jawab dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan alasan dinamai surah At-Tin dengan benar, menentukan jumlah makna atau kandungan surah At-Tin dengan benar. 3. Menjelaskan isi kandungan surah At-Tin dengan benar. 4. Menguraikan beberapa contoh yang sesuai dengan kandungan surah At-Tin ayat 6. Oke, perhatikan anak-anak di papan tulis Ibu Guru akan tampilkan video pembelajaran yaitu makna kandungan surah At-Tin. Bukan bukunya. Halaman 30. Pada pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yaitu dengan materi mari belajar Al-Quran memahami kandungan surah At-Tin. Ya, diperhatikan anak-anak, makna kandungan surah At-Tin terdiri dari lafaz. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Oke, perhatikan anak-anak. Kandungan ayat pertama yaitu tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ya, oke. Kandungan ayat kedua yaitu Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Oke, perhatikan pada kandungan ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar di sebelah kanan 1.5. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota ini banyak menyimpan sejarah-sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihi. Oke, perhatikan kandungan ayat keempat. Allah menjadikan manusia dan sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Ya, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Ya, perhatikan anak-anak pada kandungan ayat kelima. Allah menjadikan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan sifat dan perilakunya dari telur dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Anak-anak, perhatikan contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sifat dalam perilaku, bertutur kata, penjelasannya, bertutur kata lembut dan santun dalam dua guru teman tangga. Kemudian berpakaian, yaitu
menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Kemudian makan dan minum, contohnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian bergaul sesama teman, contohnya berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh, yaitu contohnya menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan. Ya. Oke, perhatikan anak-anak kandungan ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan audio, video di papan tulis. Contoh orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang berikutnya adalah kamera berserika. Dan gambar yang berikutnya adalah ilas menurun. Oke, perhatikan anak-anak pada ayat kandungan ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menjadikan bukti-bukti. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan ketika anak-anak kandungan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Ya, oke, terima kasih. Semoga tadi sudah dengarkan ini video bersama ya? Ya, dengarkan video bersama. Sekarang Ibu Guru akan bagikan tugas kelompok. Iya, tugas kelompok ini ya. Ya sudah ambil toh. Kemudian sudah ambil kelompok ini sudah baca tadi toh. Sudah selesai. Ya. Jadi ada berapa semuanya itu? Berapa nomor? Ya ada 4. Kelompok kita kan ada 4 juga kan? Berarti nomor 1 kelompok 1 untuk soal nomor 1 kelompok 1, soal nomor 2 untuk kelompok 2, soal nomor 3 kelompok 3 dan soal keempat untuk kelompok 4. Sudah pahami semua tadi? Yang video sudah? Ya, oke. Sekarang Ibu Guru sudah bagikan soalnya, jadi dibaca soalnya kelompok 1. Oke, baca. Pada suatu hari guru memberikan tugas kelompok dikerjakan di rumah. Adi dan Budi mengerjakan tugasnya di rumah neneknya. Adi dalam perjalanan mereka melihat 2 orang anak bertengkar dan mainan. Bagaimana guru mendapatkan sikap kelompok tersebut? Adi dan Budi. Kelompok 2, jawab. Menurut pendapat kami dari kelompok 2, sikap yang harus dilakukan Adi dan Budi menyelesaikan masalah anak bertengkar terlebih dahulu, baru melanjutkan mengerjakan tugas karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pada bulan suci Ramadan, kepala desa mengadakan lomba kegiatan keagamaan. Di tingkat desa, Ali dan Edi memiliki kegiatan sholat berjamaah, sedangkan Abi juga memiliki kegiatan sholat berjamaah. Namun Ali dan Edi tidak mau sama-sama dengan Abi karena kulitnya hitam. Bagaimana menurut pendapatmu tentang sikap dimiliki Ali dan Edi? Iya, oke. Sudah. Tadi kan kelompok 2 ini sudah jawab tadi kelompok 1-nya. Sekarang sudah kasih soal tadi, jawabnya kelompok 3. Bagaimana menurut pendapatnya kalian tentang soal dibalik kelompok 2? Menurut pendapat kami kelompok 3 seperti dimiliki Ali dan Edi tidak baik karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka
Selain bernenek, persiapan uang tindakan mereka menjadi seperti nenek. Bagaimana menurut pendapatmu sikap ini mesti Bagaimana pendapatnya kelompok 4 terhadap sikap yang disoal dari kelompok 3? Menurut pendapat kami kelompok 4, sikap yang dimiliki Siti dan Fatimah sangat baik sekali karena mereka mendahulukan bersedekah untuk menolong nenek yang sedang kelaparan dengan menggunakan uang kembalian persiapan untuk ditabung walaupun itu merupakan kepentingan juga. Reno dan Rudi bergegas cepat pergi ke Ya, soal keempat. Ya, ulang. Nah, baca soal keempat, tanggapi yang ini kelompok 1. Ya, oke. Reno dan Rudi bergegas cepat pergi ke sekolah karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.00 dalam perjalanan bertemu dengan kakek yang terjatuh dari sepeda. Mereka membiarkan kakek terjatuh, tidak menolongnya. Menurut pendapatku, bagaimana sikap yang harus dilakukan Reno dan Rudi terhadap kakek yang dibiarkan begitu saja? Bagaimana menurut kelompok 1? Menurut pendapat kami kelompok 1, Iya. sikap Reno dan Rudi tidak bagus karena mereka tidak menolong kakek yang terjatuh Iya. dan sepeda. Walaupun sudah menunjukkan pukul 7.00, sebaiknya mereka menolong kakek secepatnya dengan melaporkan masyarakat baru cepat-cepat ke TPP. Ya, oke. Semua tadi sudah jelas? Iya. Jadi kesimpulannya, mana kandungan surah At-Tin itu adalah kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi. Harus saling menyayangi, memberi, bersedekah. Kalau ada orang yang kena musibah, kita tolong. Kita harus tolong, saling menolong, membantu. Itulah manusia harus harus bagaimana manusia? Harus saling menolong, saling menyayangi. Ya, oke. Ya. Itulah tadi kesimpulan daripada makna kandungan surah At-Tin. Sekarang Ibu Guru akan bagikan tugas kelompok di rumah. Ya, ini ada tugas kelompok di rumah ya. Tugas kelompok di rumah di sini. Ya, dikerjakan. Ya, sudah dibaca semuanya ini. Ya, lihat ini. Soalnya ini ada 4 nomor. Sudah ada penjelasan semua yang dibaca. Terus dijelaskan di bawah. Ada 4 nomor. Ya, oke. Sudah dimengerti? Ada yang bertanya? Jadi, untuk pertemuan berikutnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk itu, tugas-tugasnya yang diberikan di rumah, tolong dikerjakan semua ya. Ya. Jadi, untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.